Pada kisah kali ini, kita akan membahas tentang salah satu tokoh Alkitab yang sangat jarang didengar dan dibahas, yaitu Mefiboset. Mefiboset adalah seorang tokoh yang terdapat dalam Alkitab, khususnya dalam kitab 2 Samuel. Dia adalah putra dari Yonatan, yang merupakan anak dari Raja Saul, raja pertama Israel. Mefiboset memiliki cerita yang penuh dengan penderitaan, keajaiban, dan belas kasih, serta menunjukkan tema pengampunan, pemulihan, dan kasih sayang yang luar biasa dalam narasi Alkitab. Mefiboset adalah keturunan dari keluarga Saul, raja pertama Israel. Ayahnya, Yonatan, adalah sahabat dekat Raja Daud, dan mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Namun, peristiwa dramatis terjadi ketika Daud akhirnya mengambil alih tahta Israel setelah kematian Saul dan Yonatan dalam peperangan melawan Filistin di Gunung Gilboa. Setelah kematian Saul dan Yonatan, Daud menjadi raja dan memulai pemerintahannya atas Israel. Meskipun demikian, Daud tetap merasa ikatan persahabatan yang kuat dengan Yonatan, dan itu menjadi landasan cerita tentang Mefiboset. Mefiboset, pada saat itu, masih seorang anak kecil, dan kisahnya dimulai ketika ia berusia sekitar 5 tahun. Setelah kematian Saul dan Yonatan, keluarga mereka menjadi sangat rentan. Biasanya, di dalam tradisi kuno, jika raja baru menggantikan seorang raja yang sudah meninggal, maka orang-orang dari keluarga raja yang lama seringkali menjadi sasaran pembunuhan untuk menghapus kemungkinan penerus yang sah. Dalam kondisi seperti ini, perawat Mefiboset yang ketakutan mencoba melarikan diri bersama dengan Mefiboset yang masih kecil. Namun, saat melarikan diri, Mefiboset terjatuh dan terluka parah yang menyebabkan cedera serius pada kakinya. Akibat dari kecelakaan tersebut, sehingga Mefiboset menjadi cacat seumur hidup dan tidak dapat berjalan lagi. Sebagaimana tercatat dalam Alkitab bahwa kakinya lumpuh akibat kecelakaan ini. Setelah kecelakaan itu, Mefiboset hidup dalam pengasingan di sebuah tempat yang disebut Lodebar, yang artinya tanah tanpa rumput atau tanah yang kosong. Lodebar adalah tempat terpencil dan jauh dari keramaian, dan tempat ini seakan menjadi simbol dari keadaan Mefiboset yang terasing dan terlupakan oleh banyak orang. Mefiboset hidup di sana dalam keadaan miskin dan penuh kesepian. Namun, ia tetap menjadi bagian dari keluarga kerajaan yang telah jatuh. Selama masa pengasingannya, Mefiboset mungkin merasa terlupakan, tetapi nasibnya akan berubah ketika Daud mengingat janji yang telah dibuatnya dengan ayahnya, Yonatan. Daud, ketika sudah mantap memerintah sebagai raja, teringat akan janji setianya kepada Yonatan, untuk memperlakukan keturunannya dengan baik. Dalam kitab Samuel, Daud bertanya apakah masih ada keluarga Saul yang masih hidup, yang dapat ia bantu sebagai bagian dari janji kepada Yonatan. Salah seorang hamba Saul, yang bernama Ziba, memberitahukan bahwa Mefiboset masih hidup dan tinggal di Lodebar. Daud kemudian memanggil Mefiboset untuk datang menghadapnya. Ketika Mefiboset datang, ia takut karena merasa dirinya akan dibunuh oleh raja yang baru berkuasa. Namun, Daud memberikan kabar baik. Ia mengatakan kepada Mefiboset bahwa ia tidak perlu takut, dan bahwa ia akan diberi tanah keluarga Saul yang telah hilang, serta makan bersama raja di istana. Daud menunjukkan kebaikan dan belas kasihan yang luar biasa dengan mengembalikan status Mefiboset sebagai pewaris sah dari keluarga Saul, meskipun Saul adalah musuhnya. Mefiboset diberi tempat yang terhormat di meja raja dan kehidupannya dipulihkan. Sejak saat itu, Mefiboset tinggal di istana Daud dan makan bersama raja. Kehidupannya berubah total dari seorang yang miskin dan terasing menjadi orang yang dihormati di istana. Namun, meskipun ia menerima kasih sayang dan kemurahan hati Daud, ia tetap merasa rendah diri dan berkata kepada Daud, "Apa artinya hamba ini, sehingga engkau memperhatikan seorang anjing mati seperti saya?" Ini menunjukkan rasa tidak layak dan rasa terima kasih yang mendalam dari Mefiboset terhadap kemurahan hati Daud. Kisah Mefiboset tidak berakhir dengan kemuliaan yang abadi. Setelah Daud meninggal dan digantikan oleh anaknya, Salomo, ada satu peristiwa yang mengguncang kehidupannya. Dalam kitab Samuel mencatat bahwa Mefiboset terlibat dalam suatu masalah ketika anak Daud, Absalom, memberontak terhadap ayahnya. Mefiboset disebut-sebut mendukung Absalom, meskipun hal itu tidak benar,
dan Daud sempat marah kepadanya. Namun, setelah Daud kembali ke Yerusalem, Mefiboset menjelaskan bahwa ia tidak pernah mendukung Absalom dan menjelaskan bahwa Ziba, hamba Saul yang seharusnya mendampinginya, telah menipunya dengan memberi laporan palsu. Pada akhirnya, Daud memutuskan untuk membagi tanah yang sebelumnya diberikan kepada Mefiboset, antara Mefiboset dan Ziba, dan Mefiboset menerima keputusan ini dengan rendah hati. Dari kisah Mefiboset ini, ada beberapa poin yang mendalam yang dapat kita pelajari, seperti, pertama, kasih dan pengampunan. Daud menunjukkan kasih dan pengampunan yang besar terhadap keturunan Saul, meskipun Saul adalah musuhnya. Kedua, pemulihan dan pemeliharaan Tuhan. Mefiboset yang terjatuh dan lumpuh, baik secara fisik maupun sosial, dipulihkan melalui tindakan belas kasih dari Daud, yang merupakan gambaran dari pemulihan yang dapat diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang terhilang.